Guru honorer di Semarang terjerat pinjol, utang 3,7 juta rupiah bengkak 206 juta rupiah. Seorang wanita yang bekerja sebagai guru honorer di Kabupaten Semarang terjerat pinjaman online atau pinjol. Dia yang awalnya meminjam 3,7 juta rupiah dan kini membengkak menjadi 206,3 juta rupiah. Guru honorer bernama Afifah Muflihati 27 tahun mengatakan, awalnya pada tanggal 30 Maret tahun 2021 ia memang sedang membutuhkan uang. Kemudian ada iklan di telepon selulernya yang merujuk pada sebuah aplikasi pinjaman online. Karena memang kondisi sudah tidak ada simpanan uang atau tabungan, kami masuk ke iklan di handphone. Dijanjikan 5 juta rupiah tenor 91 hari bunga 0,4%. Kata Afifah usai mengadukan kasus yang menimpanya di Ditreskrim Suspolda Jateng, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021. Dalam aplikasi pinjol yang diunduh Afifah itu ternyata terhubung dengan aplikasi pinjol lainnya. Setelah mengikuti syarat peminjaman, akhirnya uang langsung ditransfer ke rekening Afifah 3,7 juta rupiah, padahal ia berharap dapat 5 juta rupiah. Afifah mendapatkan teror. Saat itu uang belum digunakan sama sekali, namun dalam kurun 5 hari, Afifah sudah ditagih dengan nada ancaman akan disebar identitas lengkapnya. 5 hari jalan sudah diteror. Pokoknya bagaimana harus dibayar, kalau tidak data disebar. Saat itu tidak ada uang untuk bayar. Yang masuk rekening saja belum kepakai, ujarnya. Ia panik karena teror mulai berdatangan bahkan datanya sudah disebar. Pihak pinjol juga ternyata bisa mengakses kontak telepon Afifah sehingga dikirimkan foto Afifah beserta KTP dengan narasi tidak bisa bayar utang, bahkan sampai fitnah Afifah jual diri demi bayar utang. Waktu peminjaman pertama itu tidak ada tanda tangan elektronik, untuk persetujuan, hanya KTP dan identifikasi wajah lewat foto. Tapi yang disebar itu bukan dari foto yang saya kirim, mungkin mereka mengakses galeri, katanya. Keluarga, teman, hingga kolega semua mendapat pesan yang merujuk Afifah tidak bisa bayar utang, dan saat itulah Afifah panik sekaligus takut sehingga terjerat jaringan pinjol. Afifah kembali meminjam uang lewat aplikasi pinjol lainnya yang muncul pada aplikasi yang pertama ia install untuk gali lubang tutup lubang. Saya takut, pokoknya bagaimana caranya bisa bayar. Saya masuk aplikasi 3 tadi. Jadi ada 3 sub-aplikasi yang saya lunasi. Tapi ada 6 lain yang belum lunas, kata Afifah. Jaringan pinjol itu terus berlanjut hingga lebih dari 20 pinjol. Total utang Afifah bahkan sudah mencapai 206,3 juta rupiah dan dari hasil gali tutup lubang lewat pinjol sudah terbayar 158 juta rupiah. Utangnya 158 juta rupiah yang sudah lunas dari hasil muter tadi. Total 206.350.000 rupiah, ujarnya. Bahkan ia harus pinjam ke BPR sebesar 20 juta rupiah dengan jaminan sertifikat rumah untuk upaya menutup utang. Tapi kini justru Afifah masih terjerat utang sekitar 47 juta rupiah. Yang pakai uang pribadi itu 20 juta rupiah. Dalam sub-aplikasi ada yang belum bayar ada 47 juta rupiah. Kuasa hukum Afifah, Muhammad Sofyan dari LBH Nu Salatiga mengatakan saat kliennya datang meminta bantuan, kondisinya sangat depresi karena teror yang diterima cukup mengerikan. Bahkan ada pesan yang disebar dengan menggabungkan foto Afifah dan gambar porno seolah kliennya itu jual diri. Diduga ilegal, tidak terdaftar OJK. Aplikasi pinjaman berbasis online itu telah melakukan rangkaian tindak pidana dengan ancaman, intimidasi, teror lewat telepon, chatting, WA, SMS dan DM Instagram. Data klien disebar ke seluruh kontak di phonebook dengan tendensi menyerang, menyebutkan kata kasar, ditulis swatep dan sebagainya, kata Sofyan. Diteror ratusan kali. Bahkan ada yang diedit konten pornografi dan ditulis menjual diri untuk lunasi utang online, imbuhnya. Oleh sebab itu jalur hukum ditempuh karena ada unsur pidana.
Namun jika nantinya kasus dibawa ke ranah perdata terkait pinjam-meminjam, Sofyan mengaku siap karena pinjol tersebut tidak terdaftar OJK dan juga dalam proses pinjam-meminjam tidak memenuhi hukum pinjam-meminjam. Perjanjian itu harus akad dan harus ada surat perjanjian baik langsung atau elektronik. Tapi melihat caranya, ini tidak penuhi syarat itu, tidak pernah tanda tangan surat perjanjian apapun. Tidak memenuhi syarat. Namun kemudian kalau dimaknai hukum pinjam-meminjam, maka diatur KUH Perdata, kami akan lakukan gugatan perdata. Tapi terlepas dari semua kami memilih mekanisme hukum pidana dulu, jelasnya. Kasus tersebut kini sudah diadukan ke Ditreskrimsus Polda Jateng dengan surat tanda penerimaan aduan bernomor STPA 325/2021, Reskrimsus. Sofyan berharap kasus ini bisa diselesaikan karena ia yakin banyak orang di luar sana yang juga terjerat pinjaman online.